Halo, selamat siang semuanya. Kita bahas lagi video lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin videonya membahas soal volume, sekarang videonya membahas soal MA20 mikro. Kenapa saya menambahkan MA20 mikro ke dalam sistem tweakingnya? Karena fungsinya itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Dari jelas yang pertama itu soal strukturnya, yang kedua soal volumenya alias jumlah partisipan. Yang ketiga ini, MA20 mikro ini saya gunakan sebagai pendekatan untuk menafsirkan intensi dari partisipan yang memiliki realitas struktur yang sama. Jadi gunanya adalah mendeteksi signal sebetulnya. Ini kira-kira menurut konsensus mau lanjut atau tidak. Ya, fungsinya seperti itu. Karena kalau misalkan saya open posisi setelah strukturnya jelas, itu akan cenderung sudah telat ya teman-teman. Nah, secara abstraksinya seperti ini ya. Abstraksi konsep dari konfirmasi intensi partisipan market. Nah, saya menggambar ilustrasi seperti ini ya. Ketika harga naik, lalu dia sideways. Nah, setelah sideways ada dua kemungkinan, antara dia naik ataupun turun. Cuman ya, karena ada keterbatasan asimetri informasi, tidak bisa komunikasi langsung ya antara orang-orang yang di dalam market itu. Jadinya mereka menggunakan pendekatan yang namanya signal teori ya. Nah, seperti ini nih. Signal teori itu menebak intensi dalam kondisi asimetris lingkungan berdasarkan tanda signal tertentu, terbagi ke dalam dua jenis, genuine intention yang ditandai oleh cost yang mahal atau pricey signal, atau noise yang ditandai oleh cost, ini bukan atau ya, ini dan noise yang ditandai oleh cost yang kecil atau cheap talk alias ngomong doang gitu. Selain itu juga teori yang mendasarinya adalah fraktal teori, pengulangan struktur lintas skala. Nah, dalam market ya, market itu by structure sebetulnya ada satu teori yang cukup menarik ya. Di market itu berlaku skala. Jadi skalanya tuh bukan cuma ngomongin jenis asetnya, tapi di time frame-nya juga dia terdapat semacam struktur yang bersifat fraktal gitu. Jadi strukturnya mempunyai sifat yang sama terlepas dari time frame-nya berapa. Nah, dari sana saya memanfaatkan teori tersebut ya, dua teori tadi, untuk menciptakan sistem menebak-nebak ya, sistem menebak-nebak untuk tahu. Jadi konsensus itu maksudnya mau lanjut strukturnya atau tidak. Nah, dari sana kita balik lagi ke abstraksi konsep ya. Kalau misal kita lihat dari gambar ini ya, ini misal harganya naik ya dari bawah lalu sideways. Nah, dari sini kan ada dua kemungkinan ya, antara harganya lanjut naik ataupun lanjut turun. Nah, ini baik institusi maupun retail yang memang eksekusinya tidak bisa langsung dilakukan dalam jumlah besar ya, mereka pasti memecah transaksinya ke dalam ribuan transaksi kecil ya. Alhasil mereka pun memecah posisinya. Jadi ketika ada penempatan posisi, misal ya di sini dia akan memasang buy misalnya, otomatis dia akan beli di sini di bawah. Di sini buy, di sini naik lagi, dia turun lagi, di sini buy. Nah, untuk memastikan peserta yang lain mengikuti apa yang dia inginkan ya, dia otomatis akan melakukan buy pressure, naik terus, untuk setidaknya harganya bertahan di atas high sebelumnya, bertahan dan candlenya tertutup di atas high sebelumnya. Nah, itu menjadi sarana sarana komunikasi yang tidak langsung
antara konsensus yang punya struktur yang sama. Ya dari sini saya memanfaatkan konsep ini ya. Kalau misalkan dia akan menjual, ya sebaliknya ya. Berarti ini batasnya, ketika dia melewati ini, terus dia tertutup di atas, ya bisa diasumsikan bahwa konsensus itu memberikan signal struktur selanjutnya akan bergerak seperti apa. Nah kalau misalkan ini ya dalam konteks sebagai media konfirmasi, jadi ketika strukturnya dia naik ya, lalu dia retracement ke level bawahnya, ke level murahnya ya, murah secara struktur. Nah dari sana saya menggunakan MA20 mikro ini sebagai pengganti garis ini, area ini. Kalau misalkan kita buat dalam chart ya, bentukannya akan seperti ini. Koneksinya agak lama. Maklum ya, internetnya kurang cepat. Laptop juga laptop jadul, jadinya mohon dimaklum ya kalau misalkan loadingnya lama. Kita pakai contohnya ini aja deh, gold misalnya. Ininya misal saya pakai time frame yang apa nih, ada posisi yang jalan. Nah ini close aja lah, itu cuman posisi coba-coba yang beberapa minggu lalu, nggak keurus ya, nggak saya liatin. Nah misal ini ya, kita hapus dulu. Ini hapus juga biar lebih gampang. MA moving average. Nah ini MA, kita pakai dulu MA utamanya ya, MA20 untuk mengetahui strukturnya ya. Misal di sini dia naik menyentuh MA20 kan, di sini. Tapi ketika harga di sini ya, anggap ini abaikan, ini nggak ada. Ketika harga di sini, kita nggak tahu kan dia akan lanjut ke atas ataupun ke bawah seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah ketahuan ya, ini lanjutnya ke bawah. Nah kalau misalkan kita open posisi di sini misalnya, ya bisa aja cuman terlambat gitu ya. Jadi untuk error kontainernya ya, otomatis dia akan besar banget. Ini selisihnya nyampe berapa puluh dolar ya, meskipun indikator 1H. Ya saya pakai pendekatan yang kita bahas tadi ya, kita tambahin lagi simple moving average nya. Tapi di sini alih-alih pakai 9, saya akan pakai 5. Nah 5 ini adalah translasi dari MA20 time frame 15 menit. Jadi biar sama skalanya. Nah di sini ketika harganya sini ya menutup di sini, ketika dia penentuan terus turun menutup, harganya menutup di bawah MA ini yang MA20 mikro, ya artinya konsensus ini sudah memberi signal ya bahwa mereka akan memasukkan order selling lebih besar lagi. Jadinya ya selanjutnya
muncul dorongan seller yang lebih besar. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Ini yang utamanya, yang EMA 20 ya, jangan ketukar yang EMA 20. Ini strukturnya. EMA 5 ini sebagai signal, pembatas signal. Jadi EMA 5 itu digunakan sebagai proksi dari garis ini, garis yang membentang ini. Kalau misalkan dia break ya di atas garis ini, atau dalam konteks ini ya di atas garis MA mikronya, ya maka signalnya kita asumsikan akan ada pergerakan selanjutnya ke arah sana. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan silakan kita sharing aja sama-sama biar makin pinter dan makin bagus juga ya sistemnya. Terima kasih, selamat siang.